Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian tentang hikmah-hikmah yang ditulis, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk beliau Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan juga guru beliau Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, dan juga guru beliau Al-Imam Abul Hasan Asyadili, dan seluruh para guru kita dan juga orang tua kita, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu kepada kita dan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji tentang kedudukan sebab dan kedudukan tajrid atau dijauhkan dari sebab. Kemudian ada yang menanyakan, kira-kira kedudukan tajrid atau kedudukan sebab yang lebih tinggi, yang mana yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih tinggi antara sebab dan tajrid, atau jauh dari sebab, dijauhkan dari sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi adalah kadar keridhaan seorang hamba ketika Allah mendudukkan dia di atas kedudukan tersebut. Misalkan ada seorang hamba yang kemudian dia berusaha, setelah berusaha tiba-tiba tidak berhasil usahanya. Kalau seperti itu bagaimana? Tergantung keridhaan dia. Keridhaan dia kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk tidak mencari sebab? Ya tergantung keridhaan dia. Kalau dia justru menjadikan hal tersebut sebagai merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena dijauhkan dari sebab, artinya setan sudah berhasil untuk mengganggu dia. Artinya belum tentu orang yang berada di makom salah satu kedudukan tersebut dia lebih tinggi dari satu yang lainnya. Belum tentu. Tergantung kualitas hati seorang hamba tersebut. Maka dari itu di hikmah yang ketiga yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini kaitannya kuat sekali dengan hikmah yang kedua yang kemarin kita kaji. Hikmah yang ketiga yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, sawabiqul himami la tahriqu aswarul aqdari. Semangat yang tinggi takkan mampu menembus batas benteng takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memiliki semangat yang tinggi, kita nggak akan bisa menembus takdir, menembus batas benteng takdir. Di kajian sebelum ini kita pernah mengkaji tentang
Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri bertemu dengan seorang pemuda yang mengangkat kaki dan meletakkan kaki selalu bersolawat. Ketika ditanya oleh pemuda tersebut, bagaimana engkau mengenal Tuhanmu? Kemudian pemuda tersebut kan menjawab, aku mengenal Tuhanku ketika aku memiliki himmah. Himmah itu artinya semangat. Semangat yang tinggi, Tuhanku tidak mengabulkan keinginan tersebut. Semangat yang tinggi itu tidak dikabulkan sampai ke tujuannya. Tapi ketika memiliki kecemasan, malah Allah mengabulkan. Dengan begitu saya tahu bahwa ada zat yang mengaturku. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, semangat yang tinggi tidak akan mampu melewati batas benteng takdir. Jadi semangat yang tinggi itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mendapatkan hajat yang kita butuhkan di dunia ini. Jadi semangat itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk menghadapi apa yang kita hadapi di dunia ini. Itu artinya semangat, itu artinya himmah. Jadi sekuat apapun semangat kita untuk memenuhi apa yang kita hadapi di dunia ini, tidak akan mampu kita melewati batas takdir. Batas benteng takdir. Di sini dimisalkan dengan benteng. Dengan batas benteng takdir yang tinggi. Jadi kita tidak akan melewati benteng itu. Intinya seakan-akan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa apa? Wahai anak cucu Adam, berusahalah semampumu dan sekuat tenagamu untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Dan carilah sebab. Dalam dunia sebab, nah kita membahas tentang sebab. Kalau haus minum, kalau lapar makan, itu sebab. Carilah sebab tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mendudukkanmu di dalam kedudukan tersebut. Akan tetapi ketahuilah bahwa apa? Sebab yang engkau cari ketika berhadapan dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itu akan mati dan tidak berfungsi. Ya, akan mati dan tidak ada fungsinya. Dan sebelum kita mengkaji hikmah ini, kita perlu membedakan dulu apa perbedaan antara qadha dan qadar. Kita kan harus beriman kepada qadha dan qadar Allah. Qadha artinya ketetapan. Ketetapan ini apa? Ketetapan adalah berada di dalam sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang azali. Ya. Allah menetapkan sesuatu dan sesuatu tersebut berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat azali. Tentang apa? Tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Itu disebut dengan qadha, ketetapan. Al-qadar atau takdir, ketika sesuatu ketetapan yang akan terjadi tersebut terjadi, maka itu disebut dengan takdir, disebut dengan qadar. Maka takdir ini tidak akan pernah berbeda dengan ketetapan Allah yang azali. Ya, tidak akan pernah berbeda. Kalau berbeda artinya apa? Artinya Allah salah. Mungkin nggak Allah salah? Tidak mungkin. Mustahil Allah salah. Maka itu perbedaan antara apa? Qadha dan qadar. Qadha itu ketetapan yang telah ditetapkan Allah dalam sifat ilmu Allah yang bersifat azali tentang sesuatu, segala sesuatu yang akan terjadi. Ketika sudah terjadi disebut dengan takdir atau disebut dengan qadar. Kemudian
Ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu Allah tentang sesuatu yang akan terjadi, dan ketika sudah terjadi maka dia berubah menjadi takdir atau qadar. Itu ada dua hal, ada dua jenis. Yang pertama adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada campur tangan manusia yang dapat mempengaruhinya. Contohnya apa? Contohnya musibah, banjir, kemudian gempa, dan sejenis-jenisnya yang lainnya. Pokoknya segala musibah yang tiba-tiba dan itu bentuknya kejadian yang terjadi di alam ini, itu tidak ada tsunami. Apa kita ikut-ikut? Kan tidak ikut-ikut. Gempa apa kita tahu? Kita hanya bisa memprediksi. Tapi itu ketetapan Allah yang kita tidak memiliki hak campur tangan di sana. Akan tetapi jenis yang kedua adalah suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam takdir tersebut bisa terjadi sempurna ketika apa? Ketika dibarengi dengan kehendak manusia. Di situ. Bentuknya apa? Bentuknya ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan. Contohnya apa? Kita haus. Kalau haus, minum. Ini kan di mana kehendak Allah, di mana kehendak kita. Nah, ketika minum itu terjadi, artinya Allah sudah menetapkan itu. Tapi kita juga membarengi ketetapan Allah itu, sehingga kita minum. Atau makan ketika lapar. Ada tidak di antara kita yang lapar terus kita diam? Kemudian nanti Allah yang akan membuat saya kenyang, saya nggak harus makan. Bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka ini yang kedua. Baik yang pertama, saya nggak minta minum. Takdir. Saya nggak minta minum karena nggak diminum juga, diminumnya nanti. Yang pertama tadi tidak ada hak prerogatif Allah. Kita tidak ada kehendak di sana ketika ada musibah, gempa atau sejenisnya. Yang kedua, dibarengi dengan kehendak kita. Baik yang pertama ataupun yang kedua, itu semuanya masuk dalam ketetapan atau qada Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Masuk dalam ketetapan Allah tentang sesuatu yang akan terjadi dan takdir Allah. Baik yang kita ada kehendak ataupun yang tidak ada kehendak, dua-duanya masuk dalam qada dan qadar. Nah, pembahasan ini detailnya bukan sekarang. Detailnya di kajian tersendiri, kajiannya kajian akidah. Bagaimana posisi kehendaknya manusia ketika berdampingan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang ketika ada yang bertanya, misalkan ada seseorang di antara kita dihadapkan untuk mencari rezeki, kemudian dia dihadapkan pilihan sebab rezeki yang tidak halal. Dia mencari yang halal nggak dapat, dia dapatnya yang tidak halal. Kemudian ada yang menasehati, yang kamu lakukan itu haram, tidak boleh kamu mencari rezeki seperti itu. Kemudian dia berdalil bahwa apa? Ini ketetapan Allah ini. Allah yang membukakan pintu rezeki saya melalui yang haram. Loh, kamu kok bisa mengatakan seperti itu? Loh, katanya kan di hikmah yang kemarin seperti itu. Carilah sebab. Oh, sebab yang ada di depan saya haram. Artinya Allah yang menakdirkan ini. Apakah itu benar? Bagaimana kita menjawabnya?
Maka cara menjawabnya adalah hikmah yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Bahwa apa? Bahwa ketika kita dihadapkan kepada sesuatu yang haram, perintah Allah apa tentang yang haram tersebut? Perintah Allah untuk kita memakan yang haram? Tidak. Untuk menjauhi yang haram. Untuk menjauhi yang haram, bahkan wajib untuk ditinggalkan. Karena apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan yang haram itu. Bagaimana dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menempatkan dia di yang haram untuk mendapatkan rizki, padahal Allah melarangnya? Itu tidak mungkin. Dan kemudian ketika setan mungkin membisikkan kepada dia, kamu kalau menjauh dari pintu rizki yang ini, terus gantinya apa? Kamu gak akan dapat ganti, kamu akan mati, kamu gak akan dapat rizki, keluargamu nanti meninggal, kelaparan, gak bisa sekolah, gak bisa ini, gak bisa itu, dan banyak lagi. Sehingga kemudian dia berpikir untuk tetap kepada yang haram. Maka dalam hal ini dia harus kembali dan memahami bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ar-razzaq, yang maha pemberi rizki. Allah yang maha memberi rizki, bukan sesuatu yang haram tadi yang memberikan rizki, bukan sebab tadi. Kemudian Allah juga berfirman, fabtaghu indallahi rizqa, dan mintalah, carilah, haraplah rizki dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernah kita kaji, bahkan sering kita kaji di dalam majelis-majelis di masjid ini tentang hadis penciptaan manusia. 40 hari pertama bentuknya nutfah, cairan. 40 hari kedua segumpal darah. 40 hari ketiga segumpal daging. Nah, ketika sudah 40 hari ketiga, setelah melewati hari itu, Allah mengutus satu malaikat. Malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis apa? Menulis rizkinya. Loh, rizkinya sudah ditulis. Jadi nggak mungkin tertukar, Pak. Jadwal saya di sini nggak mungkin tertukar. Kenapa kita harus rebutan jadwal? Ini yang di dunia perkhutbahan dan penceramahan ya. Apalagi kalau sudah akhir tahun, rebutan biasanya. Apalagi di perusahaan, apalagi di pemerintahan, rebutan jabatan, rebutan kursi. Wah, nggak akan tertukar. Tidak akan. Kalau memang Allah menakdirkan tertukar, pasti ada uzur yang disebabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan ada yang menggantikan. Itu namanya bukan ditukar. Memang Allah sudah menakdirkan rizki tidak akan tertukar. Ketika kita yakin akan itu, maka mustahil kita akan kekeh untuk berpegang mencari rizki dari pintu yang tidak halal. Karena apa? Rizki tidak akan tertukar. Kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita kaya raya, kita akan tetap kaya raya dari jalur mana? Yang Allah tentukan. Bukan kemudian kalau kita, ini kan cuma pintu yang haram ini yang dibukakan oleh Allah, kalau bukan dari pintu ini saya nggak akan kaya raya. Berarti dia bertumpu kepada siapa? Kepada sebab atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau dia yakin kepada Allah, dia tinggalkan yang haram, kemudian dia cari jalan yang halal, takdirnya Allah kaya raya, dia akan tetap kaya raya. Kalau Allah menakdirkan dia tetap miskin, dia akan tetap miskin. Dia akan tetap miskin. Berarti
rizki itu sudah ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berada di dalam ilmu Allah dan tidak mungkin berubah, tidak mungkin tertukar. Jika demikian, apa fungsinya kita berusaha dan mencari sebab tadi? Kalau haus minum, terus apa fungsinya minum? Kalau memang yang menentukan hilangnya haus itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjawab ini, ada dua kondisi yang dihadapi oleh manusia. Dia ketika dihadapkan kepada dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sebab, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sebab. Seperti siapa? Seperti anak-anak kita, anak-anak kecil itu. Mereka dijauhkan dari Allah dari sebab. Kenapa? Mereka nggak ngerti cara bekerja bagaimana. Yang dia tahu cuma besok harus makan, pengen ini harus dipenuhi. Tugas dia hanya menunggu. Jadi anak kecil kalau mau makan, nunggu orang tuanya masak dulu atau beli. Setelah datang baru dia makan. Yang dia tahu yang memberikan makan dia adalah orang tuanya. Padahal itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugasnya orang yang dijauhkan dari sebab-sebab rizki bagi dia adalah menunggu saja. Tugasnya menunggu. Itu kondisi yang pertama. Akan tetapi jika yang terbuka di hadapan dia adalah sebab-sebab yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab yang halal tidak ada, yang terbuka hanya yang haram bagi dia, maka pintu-pintu rizki yang haram itu sama dengan tidak adanya. Artinya tidak boleh dilirik sedikit pun. Tidak boleh dilirik sedikit pun. Adanya pintu rizki yang haram dengan ketiadaan pintu rizki yang halal, yang haram itu dianggap tidak ada, sama dengan tidak adanya. Kenapa? Karena Allah mengharamkan. Berarti tugas dia tetap harus mencari yang halal. Setelah itu, kondisi yang kedua, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, jika pintu sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Artinya apa? Artinya Allah sedang memposisikan kita pada posisi sebab, pada kedudukan sebab. Saya haus, ada air di depan saya, tugas saya apa? Minum. Minum ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sebab, diposisikan kepada sebab. Kita sering mendengar analogi orang yang kena banjir, hanyut di sungai, kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditolong, diberikan pertolongan. Kemudian hanyut kayu besar yang dia bisa bergelantungan ke kayu itu. Kata dia biarkan itu. Kenapa dibiarkan? Saya nunggu pertolongan dari Allah. Dikira malaikat begitu mau ngangkat dia, atau dia langsung bisa terbang, atau dia langsung bisa berenang. Dia belum pernah belajar berenang. Artinya Allah lah yang menciptakan sebab itu dan menjadikan sebab itu ada di depan kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai laki-laki, kemudian menikah, istri kita itu sudah tanggungan kita. Artinya kita harus memenuhi kebutuhannya. Punya anak kita itu tanggungan kita. Kemudian setelah itu kita berusaha, di depan kita banyak sekali sebab-sebab untuk mencari rizki yang halal. Artinya apa? Allah memerintahkan kita untuk mencari sebab yang halal itu, untuk mencari. Artinya Allah lah yang memposisikan kita di posisi tersebut, dan untuk berbuat, berinteraksi dengan sebab tersebut. Tapi syaratnya satu, tidak boleh meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan sesuai dengan perhitungan kita. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena itu masuk kepada ketetapan Allah
dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang kesalahan kita apa? Kesalahan kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kepada kita untuk haus, dan di depan kita ada air, kemudian kita minum air itu, kemudian hausnya tidak hilang, kita menyalahkan Allah. Kok nggak hilang-hilang sih hausnya ini, Allah gimana sih? Padahal yang menghilangkan haus siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan air ini. Sama dengan kita, ketika kita berusaha sakit, datang ke rumah sakit berobat, ya kan? Atau yang kemarin saya ceritakan, sahabat saya ada orang patah jari kelingkingnya, kemudian dioperasi, niatnya kan nyambung lagi, ternyata besok paginya meninggal. Itu sudah takdir. Itu sudah takdir selama proses penyembuhannya itu juga sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Artinya tidak sesuai hasilnya dengan perhitungan kita. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam hadis ini kita mustahil dapat menyeberangi tembok benteng takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kepada kita, ketika memiliki hajat di dunia ini, kemudian Allah membukakan pintu-pintu untuk pemenuhan hajat itu di depan kita, maka kita harus berinteraksi dengan dia, harus kita berusaha. Tapi kita sedang tidak bermuamalah dengan sebab tersebut, tapi sedang bermuamalah dengan pencipta sebab tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kesalahan kita terkadang kita beranggapan bahwa apa yang kita lakukan itulah yang akan menghasilkan. Padahal kita sedang sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berinteraksi dengan apa yang Allah letakkan di depan kita tentang sebab-sebab rizki tersebut. Sehingga yang menentukan sebab itu berfungsi atau tidak, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Ya, bukan kita. Dan kemudian, apakah hal-hal seperti ini ada dalilnya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis? Ada. Dan selalu kita jadikan zikir. Rutin kita baca itu. Rutin kita baca ayat kursi. Siapa yang tidak hafal ayat kursi? Rata-rata kita hafal. Rata-rata kita hafal. Dan itu dijadikan zikir. Bahkan zikir rutin setelah selesai sholat. Zikir rutin setiap selesai sholat. Kami dapat ijazah dari Kiai Haji Ahmad Marwazi. Kiai Ahmad Marwazi mengijazahkan kepada kami untuk berzikir dengan ayat kursi setiap selesai sholat, dan tidak pernah meninggalkan itu sejak diijazahkan. Setelah itu Kiai Marwazi juga diijazahkan dari Syekh Yasin Padang, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliau juga tidak pernah meninggalkan baca ayat kursi setiap selesai sholat. Terus itu tersambung sampai ke Rasulullah seperti itu. Jadi zikir ayat kursi selesai sholat itu ada dalilnya, dan itu tersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat kursi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu artinya yang maha hidup. Al-qayyum apa artinya? Al-qaim bi amril qauni. Al-qaim itu artinya yang berdiri tegak untuk mengatur seluruh perkara di dunia ini, yang tidak pernah berhenti. Artinya dunia ini selama berputar berjalan terus, itu siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya Al-Qayyum. Jadi dunia ini tidak akan berputar, tidak akan bergerak, tidak akan melakukan tugasnya
tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menggerakkan siapa? Allah semuanya. Allah yang menggerakkan. Artinya apa? Artinya benar yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakan dari di sini. Bahwa apa? Kita tidak akan bisa melewati ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrihi." Dan bagian dari ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, an taqumas sama'u wal ardu, yaitu berdirinya, berjalannya, tegaknya langit dan bumi bi amrihi, dengan perintahnya. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika di dunia ini semuanya bergerak melakukan tugasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kok bisa ketika kita berusaha kemudian usaha kita gagal, kita menyalahkan Allah? Kan yang menciptakan sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Allah yang menciptakan. Jadi Allah yang berhak untuk menjadikan sebab itu berfungsi atau tidak. Kemudian zikir yang sering kita ulang, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata, tiada daya dan tiada upaya, kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi daya dan upaya itu asalnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memiliki daya upaya. Kita tidak memiliki daya upaya. Kita hanya melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sudah belajar juga, sering dikisahkan dari kecil, bagaimana Nabi Ibrahim dilempar ke api, kemudian apinya malah mendinginkan, bukan membakar. Allah menciptakan api itu dunia, termasuk sebab juga. Allah menjadikan api itu untuk membakar, tapi diperintahkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, jadilah dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bisa memerintahkan api, apalagi Allah bisa memerintahkan usaha kita agar usaha kita gagal. Apa bedanya api dengan usaha kita? Nggak ada bedanya, sama-sama makhluk. Tapi kita yakinnya kita yang melahirkan amal perbuatan itu, sehingga kemudian kita merasa saya yang bisa. Bacaan Al-Fatihah yang saya ucapkan ini yang menyembuhkan. Akhirnya meninggal orangnya. Itu salah. Sama dengan usaha kita, sama dengan api tadi. Jadi Allah kalau sudah berkehendak akan terjadi. Allah kalau sudah berkehendak tidak akan terjadi. Dan kita tidak akan bisa menembus ketetapan itu. Bagaimana kita ingin melawan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Akhirnya yang lahir apa? Yang lahir keridhaan ketika kita memahami hal ini. Sehingga kemudian apa? Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berinteraksi, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam garis kehidupan kita seiring sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika saya haus, Allah menakdirkan untuk ada yang membawakan air, kemudian Allah lah yang menghilangkan, bukan air ini. Itu salah. Karena apa? Yang menakdirkan air ini ada di depan saya, itu Allah. Maka harus saya minum ketika saya haus. Tapi ketika saya tidak haus, ya tidak saya minum. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Akan tetapi ini analogi yang mudah.
Analogi yang sulit adalah ketika menghadapi kehidupan dan permasalahan kita masing-masing di dalam garis kehidupan kita. Itu sulit untuk memahami kehendak Allah tanpa apa? Tanpa ada bimbingan, tanpa ada ilmu yang kita pelajari, khususnya sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi takdir-takdir yang ditetapkan Allah untuk beliau. Takdir-takdir yang ditetapkan Allah untuk beliau, sehingga kemudian kita bisa paham di posisi mana Allah menempatkan kita, dalam kondisi mana Allah menempatkan kita. Coba sekarang Sayyidah Maryam itu kan ketika beliau bermunajat, di tempat beliau bermunajat itu selalu ada makanan. Kemudian bertanya kan, ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana kamu mendapatkan makanan ini? Qalat huwa min indillah. Sayyidah Maryam mengatakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ketika melahirkan Sayyidina Isa alaihi salam, dan ketika itu beliau bersandar di pohon korma, Allah memerintahkan huzzi, goyangkan pohon korma itu. Kenapa diperintah? Apa susahnya bagi Allah meletakkan sebagaimana meletakkan makanan yang sebelumnya ketika beliau belum hamil? Apa sulitnya? Kenapa harus menggoyang pohon begini kemudian kormanya jatuh? Artinya apa? Allah hanya memerintahkan. Jatuh tidak jatuh itu urusan Allah. Ketika Allah memerintahkan minum aska, kalau haus maka saya minum. Kalau saya haus. Lah kita kadang terbolak-balik. Allah sudah menciptakan sebabnya di depan kita, kita nggak mau. Enggak. Allah yang akan. Ilmu saya sudah laduni, nanti datang sendiri. Padahal dia dapat beasiswa. Dia lebih milih untuk apa? Untuk masuk ke goa, masuk begini. Padahal dia sudah ada jalannya untuk belajar. Terus bagaimana dia bisa alim? Sedangkan dia meninggalkan sebab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tidak tahu. Maka di sini dari kisah Sayyidah Maryam kita sudah dapat memahami bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berinteraksi dengan sebab yang Allah ciptakan di depan kita. Ketika sebab itu kita berinteraksi, kita sedang berinteraksi dengan penciptanya, bukan dengan sebab tersebut. Bagaimana mungkin sebab itu bisa mengalahkan kehendak Allah, sedangkan Allah lah yang menciptakan sebab tersebut. Ini adalah apa? Ini adalah analogi-analogi, kemudian juga kisah-kisah yang sebenarnya sering kita dengar. Bahkan sejak kecil kita sudah dengar kisahnya Nabi Ibrahim, sejak kecil kita dengar kisahnya Sayyidah Maryam. Kita sudah mendengar itu, akan tetapi kita belum bisa kadang memahami ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain dalam kehidupan kita. Berkehendak lain dalam kehidupan kita, dan itu banyak sekali dalam kehidupan kita yang harus kita hadapi dengan mentadaburi kisah-kisah dari orang-orang soleh yang memahami tentang makna-makna kehidupan yang sedang kita hadapi. Jika kita memahami ini, meyakini la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kemudian kita meyakini bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang mengatur perjalanan dunia ini, berputarnya dunia ini seluruhnya, maka kita akan yakin. Tapi yang kita ambil dari kisah-kisah para nabi, khususnya Nabi Muhammad, kita nyarinya cuma yang istimewa-istimewa saja. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan gunung emas. Wah, coba saya yang dikasih emas. Gimana caranya merubah gunung jadi emas? Kan sekarang seperti itu. Gimana cara menggandakan uang begini. Gimana caranya, gimana? Jalan pintas semuanya. Jalan pintas semuanya, padahal Allah menakdirkan kita di sebab. Jadi siapa sekarang yang salah? Yang salah adalah kita.
Kita yang salah dalam berinteraksi dengan sebab yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 5-6 menit. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadar, qada dan qadar. Sesuatu yang tidak berubah, ya, karena sudah terjadi. Ya. Sedangkan kalau ketetapan, yang jadi pertanyaan saya, apa ketetapan Allah itu bisa berubah? Misalnya seseorang di sejak dalam kandungan, umur si A 80, tapi berkat doa dan permohonan kita sama Allah, saya ternyata juga bisa berubah. Monggo Pak, silakan. Ada lagi? Oh enggak. Usaha seseorang itu akan sia-sia jika seseorang itu menghadirkan kekurangan, artinya miskin atau orang. Apakah kalau mereka melakukan usaha itu akan maka usahanya akan terus sia-sia, tidak ada Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah qada, ketetapan Allah yang belum terjadi itu bisa berubah? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang akan terjadi itu ada di ilmu Allah yang bersifat azali dan tidak bisa berubah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Ini yang mengucapkan antara dua hal tadi itu asalnya dari dua sumber yang berbeda atau dari satu sumber yang sama? Satu sumber yang sama. Dari satu sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil Allah salah di keduanya atau di salah satunya. Misalkan ketetapan Allah yang akan terjadi itu kemudian Allah rubah, berarti ilmu Allah berubah. Ketetapan Allah berubah, yang sifatnya azali, yang mustahil berubah dan mustahil salah. Artinya doa yang kita panjatkan untuk merubah ketetapan, padahal kita belum tahu ketetapan itu. Kita kan belum tahu usia kita berapa. Ya Allah, panjangkan umur saya, itu kan karena saya tahu umur saya cuma 63 tahun. Itu kan. Seperti Rasulullah, panjangkanlah ya Allah 120 tahun gitu. Dari mana kita tahu kalau usia kita 60? Kita nggak tahu. Karena ketetapan Allah belum terjadi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa bahasanya ya? Ilham kepada kita untuk berdoa, memohon kepada Allah, Allah sudah pasti akan mengabulkan. Mustahil Allah tidak mengabulkan. Tapi yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah di waktu yang diinginkan oleh Allah. Bukan dengan sesuai dengan kehendak kita dan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Contohnya saya berdoa, ya Allah, Pajero ya Allah. Langsung sekarang gitu? Kan tidak. Saya harus memahami bagaimana untuk mendapatkan kehendak ini, keinginan ini, semangat yang tinggi untuk dapatkan mobil itu, kan begitu. Setelah itu Allah membukakan pintu-pintu rezeki. Saya berusaha, ketutup pintunya, gagal begini. Itu yang salah Allah, yang salah doa kita, atau yang salah kita tidak memahami kehendak Allah dalam garis kehidupan kita. Kita yang tidak memahami.
Kita yang tidak memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya qada bisa dirubah atau tidak bisa dirubah. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, dan doa itu pasti terijabah. Terijabahnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Dan di waktu yang diinginkan oleh Allah, bukan di waktu yang kita inginkan. Itu ada hikmahnya lagi setelah ini, di hikmah-hikmah yang lanjutannya. Kemudian setelah itu, halal dan haram yang telah dikonsumsi, yang dilakukan oleh seorang hamba, apakah itu sudah tercatat? Sudah tercatat. Sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terus apa fungsi kita? Fungsi kita bukan berarti ketika kita melakukan kemaksiatan itu Allah ridho dengan kemaksiatan itu, bukan. Allah sudah mengeluarkan guidance, sudah mengeluarkan buku manual, bentuknya Al-Quran, dan diutus seorang nabi untuk mencontohkan. Tapi kita terkadang mendapatkan rambu-rambu peringatan dari dua jalur ini, kita tidak mengindahkan peringatan itu. Apa sebab tidak mengindahkannya? Sebab tidak mengindahkannya cuma satu, sombong kadang. Karena iblis dan setan itu salahnya cuma satu, sombong. Ketika ada kesombongan, maka dia akan melakukan. Ketika dia tidak sombong, dia tahu posisinya seorang hamba, dia tidak akan melakukan. Kemudian, apakah usaha seseorang yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala miskin, dia ingin menjadi kaya itu sia-sia? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung tingkat keridhaan dia untuk dalam berinteraksi dengan sebab-sebab yang Allah takdirkan bagi dia untuk berusaha. Kalau dia merasa Allah zalim, maka dia sudah salah. Tapi kalau dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia ditakdirkan di dunia ini miskin, maka nanti dia akan kaya di mana? Di akhirat. Dia akan kaya di akhirat. Karena apa? Karena sudah ada takdirnya masing-masing. Bagi kita, tugas kita hanya ridho atas ketetapan itu, memahami ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas garis kehidupan kita. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ridho atas segala ketetapannya, dan jika mungkin ada yang kurang difahami, insya Allah nanti akan kita sama-sama fahami seiring berjalannya waktu, karena hikmahnya banyak dan itu saling berkaitan, dan tidak bisa dalam satu majelis langsung kita dapat memahami hal-hal tertentu yang biasanya mengganggu di pikiran dan hati kita. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.